Bapak dan Ibu anggota di kelompok dosen algoritma dan pemrograman ya. Jadi saya selaku koordinator kelompok dosen di sini akan membahas terkait dengan TPS di mata kuliah struktur data dan algoritma. Jadi ini bagian perencanaan, mohon untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan pendapat, masukan maupun saran. Yang pertama ada RPS, kemudian sampai dengan RPM ya. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Ini terkait dengan RPS-nya. RPS mata kuliah struktur data dan algoritma di Prodi Sistem Informasi. Jadi ini Bapak Ibu rincian kegiatan perkuliahannya, kemudian kontrak perkuliahan ya untuk mata kuliah ini. Nah, bisa dilihat saya juga sudah share RPS ini, rencana pembelajaran ini ke Drive, untuk juga bisa langsung melihat melalui Drive. Nah, ini beberapa tugas dan kewajiban, kemudian penilaian, kriteria, indikator dan bobot, sampai acuan penilaian, materi dan jadwal perkuliahan juga saya sudah cantumkan di rencana pembelajaran ini sampai pertemuan ke-15. Kemudian yang terakhir ini ada rencana tugas mahasiswa. Nah, ini juga saya cantumkan tugas mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada masukan, saran, saya persilakan. Ya, di RPS itu kebanyakan menggunakan project dengan quick learning saja ya? Ya betul Bu Aris. Bagaimana kalau misalnya divariasikan dengan case-based learning? Case-based learning kan? Oke. Oh ya, baik, terima kasih sarannya Bu Aris, bagus sekali. Jadi memang lebih banyak saya menggunakan metode WAVE, problem, dan juga beberapa ada project. Nah, nanti saya akan coba pelajari lagi dan mengimplementasikan metode lain seperti yang Ibu sarankan, metode case-based learning ya. Oke, terima kasih Bu Aris sarannya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Rames, silakan Bu Rames. Oke, baik, terima kasih Bu Widya. Tadi setelah saya lihat pemaparan RPS-nya sudah cukup baik dan saya setuju dengan pendapat Bu Aris. Di sini saya ingin menambahkan terkait referensi Bu, bagaimana kalau referensinya itu ditambahkan? Karena di sini saya lihat jumlahnya masih terbatas ya Bu, cuma ada 2 ya. Iya, 2 referensi. Jadi saran saya sebaiknya referensi untuk pembelajaran mahasiswa itu ditambahkan lagi. Begitu sih Bu kalau dari saya. Iya, terima kasih Bu Prames masukannya. Memang di sini saya mencantumkan 2 referensi, nanti saya akan tambahkan mungkin beberapa referensi. Terima kasih ya Ibu Prames. Selanjutnya Pak Wahyu, silakan Pak. Halo, selamat siang Bu. Saya bisa lihat bagian tugas dan kewajiban nggak Bu ya? Oke, tugas dan kewajiban di kontrak. Ini Pak. Ini untuk aturan pelaksanaan UTS UAS-nya sudah Bu ya? UAS sudah Pak. Sudah ya. Perkuliahan dengan baik. Oke. Apakah mereka nggak sebaiknya diwajibkan on-cam Bu ya? Oh iya, saya lupa untuk mengisi aturan untuk perkuliahan secara online ya Pak ya. Iya, mungkin itu juga harus ditambahkan supaya anak-anak on cam lah, jadi kita juga melihat interaksi dengan anak-anak. Seperti itu sih Bu, tambahan dari saya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyu, nanti saya akan sama-sama tambahkan sarannya di bagian tugas dan kewajiban kontrak perkuliahan. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi kira-kira masukannya Bapak Ibu mengenai rencana pembelajaran untuk mata kuliah ini? Kalau dari saya cukup Bu. Dari saya cukup Bu. Oke. Jadi saya akan melakukan lesson study ya di mata kuliah ini, mata kuliah struktur data dan algoritma. Jadi saya perlu masukkan Bapak Ibu kembali siapa yang akan menjadi dosen model, siapa yang akan menjadi observer Bapak Ibu. Kira-kira siapa Bapak Ibu ya yang menjadi dosen modelnya dulu? Bu Widya kalau saya. Oke siap ya, saya akan menjadi dosen model, jadi saya juga akan menunjuk Bapak Ibu sebagai observer nantinya ya.
Oke, saya juga membutuhkan moderator dan juga notulen. Minta tolong untuk Bu Aris ya untuk menjadi moderator, Bu. Baik, Bu. Ya, dan saya minta tolong kepada Ibu Cahya untuk menjadi notulensi. Baik, siap Bu. Oke, kalau gitu cukup ya. Ya, Cukup Bu. terima kasih semua Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi. Selamat siang semua. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bu, Pagi, Bu. bagaimana kabar hari ini? Semua sudah makan atau belum? Belum. Sudah Bu. Wow, Enggak, Bu. ada yang Belum Bu. Oke, nanti setelah kuliah ini silakan makan ya. Baik, sudah siap semua mengikuti perkuliahan saya hari ini? Siap Bu. Siap Bu. Siap ya, oke. Pastikan kalian sudah siap semua. Nah, hari ini adalah mata kuliah struktur data dan algoritma. Ya. Oke, saya izin share screen. Nah, sebelum mulai perkuliahan, silakan kalian mengisi form absensi ya. Saya share dulu filmnya di chat. Oke. Oke. Sambil menunggu, silakan diisi dulu form untuk absensinya. Oke, sudah terlihat slide saya semua? Sudah Bu. Udah, Bu. Oke, saya kita mulai ya. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Jadi kita akan membahas, sebelumnya kita hanya kontrak kuliah saja. Jadi hari ini kita akan masuk ke topik pembahasan. Ya, yang pertama yang perlu kalian pelajari, pahami adalah mengenai konsep struktur data dan juga algoritma. Ya. Nah, saya sampaikan dulu untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi tujuannya nanti kalian sebagai mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep dasar struktur data dan algoritma, dan nanti kalian harus bisa mengimplementasikan ke dalam program C++ ya, secara mandiri. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar C++ di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Jadi ini adalah kelanjutannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Nah, ini saya berikan gambar ya. Terlihat jelas gambar saya? Terlihat ya? Oke. Nah, ini ada dua gambar. Gambar satu dan gambar kedua. Nah, anggaplah kalian ditugaskan untuk pergi ke pasar ya oleh ibu kalian untuk membeli buah. Nah, sesampainya di pasar kalian akan menemukan dua pedagang buah. Yang satunya buahnya seperti gambar satu, tata letak buahnya seperti gambar satu, dan yang satunya tata letaknya seperti gambar yang kedua. Nah, menurut kalian kira-kira bagaimana kalau kalian ditugaskan membeli buah? Kalian akan pergi kemana? Ke gambar satu atau gambar dua kira-kira? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Siapa? Sebutkan nama. Oke, siapa? Aris, Bu. Aris ya, Aris. Oke, Aris silakan, Aris. Kalau saya memilih gambar 2, Bu. Karena Gambar kalau gambar dua. 1 Ya. karena kalau gambar 1 itu buah-buahnya masih tercampur aduk gitu. Kalau nomor 2 udah dikelompokkan jadi lebih efisien, Bu. Lebih efisien ya, lebih mudah untuk mengambil buahnya. Seperti itu ya, Aris ya. Oke, bagus sekali Aris pendapatnya. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapat? Silakan. Izin berpendapat Bu. Ya, silakan Amel. Kalau menurut saya itu kurang lebih sama sih sama pendapatnya Aris. Jadi untuk gambar pertama itu dia buahnya masih nggak terstruktur dan nggak rapi. Kemudian untuk gambar kedua itu sudah terstruktur dan juga dia udah berkelompok
Jadi waktu pemilihan lebih efisien itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah terstruktur, jadinya kita lebih tertarik untuk membeli gitu menurut saya. Oke, ya bagus sekali ya pendapatnya Amel. Ya, jadi sangat penting untuk kita melakukan tata letak ya, untuk melakukan struktur data. Kata buah ini adalah data. Tujuannya apa? Jadi supaya kita lebih mudah untuk mengambil data kembali ketika sewaktu-waktu kita perlukan. Nah, kalau berantakan datanya tentu sangat sulit untuk kita menemukan kembali. Kalau rapi ya pasti kita akan lebih mudah untuk menemukan data yang kita inginkan kembali. Seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Kemudian, saya ada kasus yang lainnya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira siapa yang ingin memberikan pendapat? Saya, Bu. Ya, Mia, silakan Mia. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau misalnya menurut saya, sama sebenarnya kasusnya seperti tadi, cuman kalau misalnya di sini kan anggapannya itu seperti di perpustakaan, Bu. Kalau misalnya bukunya kayak di gambar 1 itu, kalau misalnya kita mau nyari buku tentang apa, itu pasti bakalan susah. Kita harus nyari dari sebelah kanan ke kiri gitu. Tapi kalau misalnya seperti di gambar 2 itu kan sudah dikelompokkan, misalnya berdasarkan mata kuliah gitu kan biasanya, Bu. Mata kuliah bisa dicari di lorong nomor berapa gitu misalnya. Jadi lebih mudah mencari bahan bacaan yang kita inginkan. Oke, ya bagus sekali ya Mia, terima kasih. Nah, ini adalah 2 gambar perpustakaan ya, di mana gambar 1 itu buku-bukunya berantakan, sedangkan gambar 2 tersusun dengan rapi. Oke, satu lagi yang ingin memberikan pendapat mengenai gambar ini. Apakah Saya, setuju Bu. dengan Mia? Oke, silakan Nanda. Kalau menurut saya sih sama sih kayak Mia. Saya kalau di gambar 1 itu kan berantakan. Jadi contoh kita nyari buku tentang algoritma C++ gitu misalnya. Jadi kalau di gambar 1 tuh kita agak kesulitan buat nyarinya karena bukunya itu berantakan. Sedangkan yang di gambar 2 itu bukunya sudah dikelompokkan, jadi lebih gampang gitu nyarinya, Bu. Oke, ya bagus sekali Nanda, terima kasih. Jadi hampir sama ya, intinya kita sangat penting untuk melakukan tata letak ya, untuk melakukan struktur data, sangat penting itu untuk dilakukan, apalagi nanti ketika kalian membuat sebuah program ya, sangat penting untuk mengidentifikasi struktur data yang digunakan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah ini mengenai struktur data. Jadi struktur data itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau dilihat dari definisi dan berdasarkan kasus-kasus tadi ya, jadi struktur data itu bisa kita simpulkan, struktur data itu adalah suatu cara untuk menyimpan atau merepresentasikan data di dalam komputer ya, agar bisa digunakan secara efisien. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Aris tadi ya, fungsinya adalah untuk efisiensi. Efisiensi apa yang dimaksud? Jadi efisiensi dalam hal waktu dan juga efisiensi dalam hal penggunaan memori gitu ya. Nah, yang kedua, mengapa penting untuk menyimpan data ya? Tentu untuk menyimpan data itu penting karena supaya kita bisa mengakses atau memproses di kemudian waktu sewaktu-waktu kita membutuhkan data tersebut itu ya. Dan yang ketiga, nah, kenapa kita harus menggunakan struktur data? Nah, ini pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman ini nantinya tentu akan menghasilkan sebuah algoritma yang lebih jelas gitu ya, dan juga tepat. Nah, nanti program yang akan kalian ciptakan atau yang akan kalian buat itu secara terus-menerus akan lebih efisien dan juga lebih sederhana gitu ya. Jadi sangat penting kalian mengidentifikasi struktur data yang akan kalian gunakan sebelum kalian membuat sebuah program gitu ya. Oke, next. Nah, itu terkait dengan struktur data. Selanjutnya kita akan membicarakan masalah algoritma ya. Mungkin beberapa di antara kalian sudah mendengar apa sih itu algoritma. Nah, saya punya contoh satu, saya punya permasalahan satu. Nah, ini gambar apa ya? Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Ini bagaimana prosesnya untuk
ini membuat mie ya, membuat mie instan ya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat mie instan? Kira-kira siapa yang mau berpendapat? Silakan. Saya, Bu. Nah, Adit dulu ya. Boleh Ya, Adit, silakan ya. Adit dulu. Terima kasih Bu. Ya. Algoritma atau tahapan-tahapan membuat mie instan. Mhm. Yang pertama, kita siapkan dulu mie instan, Mhm. panci, air secukupnya, mangkok, dan garpu. Mhm. Kemudian panaskan air. Setelah mendidih, masukkan mie instan. Mhm. Kemudian aduk hingga matang. Kemudian tiriskan. Mhm. Kemudian siapkan mangkok dan Mhm. tuang mie beserta bumbu. Kemudian aduk hingga merata dan mie instan siap disajikan. Oke, kamu sering bikin mie instan ya, Adit ya? Ya Bu, anak kos. Sering. Oke, anak kos. Nah, kamu bikin mie instan apa ini? Yang goreng apa yang kuah, Adit? Saya tim mie instan goreng Bu. Oh, mie instan goreng. Jadi harus sesuai ya. Ya, Tadi kan kamu menyebutkan algoritma. Nah, kalau itu kamu membuat mie instan ya tidak sesuai dengan algoritmanya. Jadi kamu membuat algoritma atau membuat mie instan goreng gitu ya, berarti gitu ya. Oke, kurang goreng. ya. Oke, terima kasih Adit. Ya, Bu. Selanjutnya siapa? Nanda tadi ya. Silakan Nanda. Kalau algoritma itu mungkin gini, Bu. Pertama kita siapkan mie-nya dulu, habis itu kompor, panci, piring, sendok. Kompor, panci, piring, sama sendok. Lalu masukkan air ke dalam panci sesuai volume panci dan mie yang akan dimasak hingga mendidih. Setelah itu kita masukkan mie-nya ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih tersebut. Selanjutnya masuk ke proses masak mie hingga berubah tekstur menjadi lembek ataupun lembut. Jika sudah masak, angkat mie instan tersebut dan taruh. Setelah mie-nya lembek, Lembek, airnya kamu suka yang lembek berarti ya? enggak juga sih, Bu. Teksturnya bagaimana? Itu harus sesuai. Teksturnya lembek ataupun lembut gitu. Oh. Ya matang lah intinya, Bu. Oke. Lalu kita tiriskan airnya itu dan setelah ditiriskan kita taruh di piring dan kita aduk bersama bumbu-bumbu mie yang lainnya itu. Lalu mie siap dihidangkan. Udah mungkin seperti itu. Oke, iya, terima kasih Nanda. Sama juga berarti membuat mie instan goreng ya Nanda ya? Ya, Bu. Oke, ya terima kasih. Nah itu sudah bagus sekali disampaikan bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat mie instan ya, khususnya mie instan goreng. Nah itu tahapan-tahapan itulah yang disebut dengan algoritma. Seperti itu. Oke, saya punya yang lain lagi. Ini, gambar apa ini? Bagaimana tahapan-tahapannya? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Siapa? Izin Bu, memberikan Ya. pendapat. Oke, Andika, silakan Andika. Kalau algoritma, kalau dari gambar sih ini kan gambar orang sedang menarik uang tunai di ATM. Jadi kalau algoritmanya itu kita yang pertama itu datang ke tempat ATM. Nah, ke tempat ATM-nya itu juga harus sesuai dengan ATM yang kita miliki. Nah, lalu pas di tempat ATM-nya kita tinggal masukin kartu ATM-nya ke mesin ATM. Nah, lalu setelah itu kita akan kasih pilih memilih bahasa yang akan kita gunakan, misalnya bahasa Indonesia. Nah, lalu kita akan disuruh memasukkan kode PIN dari ATM kita. Nah, lalu kita tinggal memilih jenis transaksinya, yaitu misalnya tarik tunai. Nah, lalu kita tinggal memilih jumlah nominal uang yang ingin kita tarik. Nah, lalu kita tinggal memilih transaksi selesai, tinggal menunggu uangnya keluar, dan setelah itu jangan lupa ambil uangnya, ambil struknya juga, dan ambil ATM. Iya, oke, bagus sekali ya Andika ya. Sudah dijelaskan secara terstruktur bagaimana tahapan-tahapan untuk menarik uang di ATM. Gitu. Oke, ada pendapat lain dulu? Silakan. Karena algoritma setiap orang beda-beda ya.
tidak mungkin sama. Ada? Tidak ada? Nah, Riz. Kalau saya ya, Oke, silakan Riz. mungkin hampir sama semuanya, Bu. Hampir sama. Apa yang membedakan kalau begitu? Pertama kita kan pergi ke ATM dulu untuk ke tempatnya, apakah ambil ATM BRI atau apa itu BCA. Kemudian setelah kita sampai, kita mungkin mengeluarkan kartu ATM-nya, kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Setelah itu kita memilih bahasa, kayak kalau nggak salah Bu, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang kita bisa. Kamu mungkin bahasa Indonesia. masukkan PIN terlebih dahulu. Kapan masukkan PIN? Setelah memasukkan kartu, memilih bahasa dulu, baru memilih PIN. bahasa dulu. Oke, baru PIN. Kemudian kita pilih mau tarik atau mau memasukkan, karena algoritmanya menarik uang, jadi kita tarik tunai. Kemudian kita memilih jumlah transaksinya berapa yang mau kita ambil. Setelah itu ATM mengeluarkan kartu dan uangnya, dan kemudian kita bisa pulang lagi. Oke, ya bagus sekali ya. Nah, tadi setelah memasukkan jumlah, sebelumnya ya kita harus memilih rekening tabungan atau rekening apa gitu, ada pilihannya biasanya. Oke, secara umum sudah benar ya bagaimana algoritma atau tahapan-tahapan untuk menarik uang di ATM. Sudah dapat pendapat temannya, sudah bagus sekali. Selanjutnya, nah kita simpulkan apa itu algoritma ya dari contoh-contoh yang tadi. Nah, berarti algoritma itu merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah ya, yang ditulis secara urutan atau tahapan-tahapan secara terstruktur juga bisa. Itu juga disebut dengan algoritma, gitu ya. Bisa dipahami terkait dengan algoritma? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, di algoritma ini ada bentuk-bentuknya. Bisa disajikan dalam bentuk gambar, bisa disajikan dalam bentuk tulisan ya. Jadi kalau kita lihat algoritma yang disajikan dengan tulisan menggunakan struktur bahasa tertentu ya disebut dengan pseudocode ya, sedangkan kalau dalam bentuk gambar itu disebut dengan flowchart, bisa menggunakan flowchart ya. Mungkin kalian sudah pernah membuat sebelumnya di mata kuliah sebelumnya ya, jadi ini saya mengingatkan lagi. Oke, selanjutnya berbicara tentang algoritma, saya berikan masalah dulu. Misalkan ada contohnya bagaimana kita menentukan, yang pertama bagaimana kita mengetahui suatu bilangan itu ganjil atau genap. Nah, siapa yang bisa kira-kira bagaimana algoritmanya ketika kita ingin membuat sebuah program untuk menentukan apakah bilangan yang kita input itu merupakan ganjil atau genap. Nah, coba dipikirkan, kemudian yang bisa silakan dijawab. Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Amel. Jadi yang pastinya di programnya itu ada tempat untuk usernya menginputkan angka. Kemudian setelah usernya sudah menginputkan angka, maka di pemrosesannya itu akan ada yang pertama, yaitu angka yang diinputkan user akan dibagi menjadi dibagi dua. Kemudian jika hasil dari pembagiannya itu habis atau nggak ada, maka angka itu akan dinyatakan genap. Kemudian jika hasil bagi dari angka tersebut ada sisanya, maka angka itu akan dinyatakan ganjil. Oke, ya bagus sekali ya Amel. Gimana menurut yang lain? Benar atau salah?
Benar, Bu. Benar ya. Nah, jadi sebenarnya bukan pembagian ya Mel, tapi sisa hasil bagi. Ya, kalau pembagian nanti hasilnya modulus ya. Jadi jangan lupa materi-materi yang sudah diajarkan di dasar-dasar pemrograman. Ya, operator, tipe data itu kalian harus sudah paham ya. Oke. Nah, ini kira-kira contoh bentuk algoritma ya. Jadi ini adalah bentuk flowchart, sedangkan yang di dalam kotak ini struktur. Kalau kita lihat ya sama seperti yang disampaikan oleh Amel. Begin atau mulai, setelah itu read A atau read bilangan yang diinput. Setelah itu kita bisa membuat sebuah variabel ya bebas, anggaplah X ya. Dimana X A sama dengan A mod 2 ya, mod, jangan lupa mod, bukan pembagian ya. Oke, langkah selanjutnya apa? Jika X sama dengan 0 ya, kalau habis seperti yang disampaikan oleh Amel, jika habis tidak ada sisa, maka outputnya bilangan yang diinputkan genap atau genap boleh ya. Nah, jika tidak, maka tulis ganjil. Setelah itu selesai. Nah, ini yang sederhana ya, contoh algoritma sederhana bagaimana kita menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, kalau bentuk yang lain kita bisa lihat melalui struktur. Struktur ini mirip seperti ketika ngoding di bahasa pemrograman, tapi lebih simpel ya, bahasanya lebih mudah dipahami. Nah, seperti ini. Read A, if A mod 2, then write genap, else write ganjil, and if N. Nah, ini mungkin sudah kalian pelajari juga di mata kuliah sebelumnya. Jadi begitu ya, bentuk algoritma ada 2. Bisa dipahami sampai di sana kira-kira? Bisa ya? Oke, karena keterbatasan waktu, jadi hari ini kita cukup bahas tentang struktur data dan juga algoritma. Ya, oke. Terakhir sebelum tugas, ada yang bisa memberikan kesimpulan kira-kira apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Silakan. Salah satu boleh. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang memberi pendapat? Ya, Aris, silakan Aris. Jadi hari ini kita sudah belajar 2, kalau menurut saya ada 2, yaitu struktur data dan algoritma. Nah, struktur data itu bagaimana cara penyimpanan atau penyusunan suatu data sehingga kita lebih efisien untuk menggunakan waktu dan lebih mudah untuk mencari kalau suatu waktu kita butuhkan. Oke. Ya. Kalau algoritma merupakan langkah-langkah terstruktur agar kita dapat menyelesaikan suatu masalah itu dengan runtut. Oke, ya betul ya. Apa yang disampaikan Aris bagus sekali. Jadi kita sudah belajar tentang struktur data dan juga algoritma, di mana definisinya juga sudah dijelaskan oleh Aris. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum lanjut? Tidak ya? Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya berikan tugas kelompok ya. Jadi instruksinya kalian silakan bagi menjadi kalian berenam ya. Jadi bagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok 2 orang saja sudah cukup. Kemudian buatlah algoritma menggunakan flowchart dan struktur sesuai dengan topik. Jadi ada 3 topik di sini. Yang pertama algoritma menghitung luas dan keliling segitiga. Ya, jadi nanti kalian buatkan flowchartnya seperti apa, strukturnya seperti apa. Yang kedua ada algoritma menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya. Dan yang ketiga algoritma menentukan kelulusan mahasiswa. Apakah mahasiswa itu lulus atau tidak? Itu silakan dibuatkan algoritma. Nah, setelah kalian membuat algoritma, barulah nanti diimplementasikan ke dalam program, ya. Nah, sementara kalian buat dulu yang ini, flowchart dan struktur. Nah, di pertemuan selanjutnya, silakan kalian presentasikan bersama kelompok, ya. Nah, nanti penilaiannya, jadi saya akan menilai apakah sesuai flowchart dan struktur dengan topik yang dibahas.
dan yang kedua saya akan memulai dari segi presentasi, ya, keaktifan dan yang lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke. Ya, kalau begitu demikian dulu ya, karena keterbatasan waktu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Yang Bu. Yang Bu. Salah satu teman kita telah menjadi dosen modal di kelasnya tadi, yaitu Ibu Widya. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan tahap selanjutnya dalam mesin study, yaitu revaksi. Nah, nanti agendanya adalah pertama kita berikan kesempatan kepada Ibu Widya untuk memberikan refleksi diri dari hasil pembelajarannya. Selanjutnya disampaikan hasil pengamatan Bapak dan Ibu dari para observer, dimulai dari Pak Wahyu, kemudian Ibu Kamesti, kemudian Ibu Cahya, dan terakhir dari saya. Dan agenda terakhir dari diskusi kita hari ini adalah kesimpulan dari hasil pengamatan kita semua. Begitu. Jadi saya bisa persilahkan kepada Ibu Widya untuk memulai refleksi dirinya. Oke, baik, terima kasih Bu Aris. Jadi setelah saya melakukan pembelajaran tadi ya, perasaan saya sebenarnya ya merasa kurang puas ya, karena ini kan kita belajar secara daring, beda halnya ketika kita mengajar secara secara langsung tatap muka seperti itu. Nah, jadi saya merasa agak sulit untuk mengontrol mahasiswa satu persatu. Nah, itu ya, kemudian saya akan menggunakan metode problem based learning. Nah, sejauh ini sih tahapan-tahapannya saya merasa sudah mengikuti dengan baik sesuai dengan apa yang saya rencanakan, begitu Bu Aris. Itu saya mungkin saya kembalikan Bu Aris. Baik Bu Widya, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Pak Wahyu untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Selamat pagi Bu Widya, Bu Aris, dan teman-teman lainnya. Sedikit apa yang saya bisa berikan masukan ya. Tadi kasus yang diangkat itu kan lebih kasus keseharian ya. Ya. Kemudian ini pertemuan kedua, tapi di bagian akhir tadi ada yang tentang logika pemrogramannya begitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya jika bagian logika itu dijelaskan tahap per tahap, tapi seperti simulasi begitu Bu. Jadi nggak langsung sampai hasil akhir yang kelihatan. Jadi per tahap satu blok dijelaskan sehingga anak itu ngerti gitu. Secara logika seperti apa sih gitu per tahapnya gitu. Memang agak sulit dengan kondisi yang sekarang karena daring gitu. Kalau kita di kelas mungkin kita langsung terus di papan seperti itu ya. Nah, dengan versi daring itu kita kan tantangannya bagaimana supaya anak paham, tapi penjelasannya dengan langsung seperti itu sih saya juga ngalamin. Kalau langsung seperti itu anak-anak jadi bingung malah. Jadi kalau tahap per tahap mereka paham. Gitu. Itu aja sih yang tanggapan masukan sedikit dari saya. Ya. Itu dulu dah. Terima kasih Pak Wahyu atas masukannya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Kamesti. Baik, terima kasih Bu Aris. Bu Widya, setelah saya mengamati kelas dari Bu Widya, sebenarnya menurut saya itu sudah baik sekali, sangat menarik justru dengan menggunakan permasalahan atau contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Itu saya lihat mahasiswa cukup happy dalam proses pembelajaran dan mereka bisa menerima pembelajaran yang diberikan itu dengan lebih mudah gitu. Jadi sudah baik sekali menurut saya. Mungkin nanti mungkin karena memang ini pembelajaran secara online, aktivitas kelompok di kelas itu agak susah ya Bu ya dilakukan. Padahal mungkin ini akan lebih baik jika mereka bisa berdiskusi dulu sebelum nantinya bersama-sama menyimpulkan apa sih sebenarnya materi atau topik yang dipelajari saat pertemuan itu. Selebihnya menurut saya sudah sangat bagus Bu.
Terima Oke, kasih. ya. Terima kasih Bu Prames ya masukannya. Terima kasih Ibu Komisi. Selanjutnya Ibu Cahya. Baik, terima kasih. Jadi selamat siang Bu Widya. Siang, Bu. Jadi untuk pembelajaran yang tadi sebenarnya sudah baik sekali ya. Jadi mahasiswa diajak untuk memahami materi itu secara mandiri dengan diberikan permasalahan-permasalahan yang dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Namun menindaklanjuti dari masukan dari Pak Wahyu, dari Pak Mesti, mungkin nanti ke depannya bisa dilakukan metode flip learning. Nah, diberikan dulu materi kepada mahasiswa sehingga tahu mahasiswa diajak untuk memahami materi yang sebelumnya untuk dipelajari kembali, baru nanti di kelas kita diskusikan, diberikan pengetahuan mahasiswa. Mungkin itu akan bisa lebih baik lagi untuk membangun pemahaman materi dari mahasiswa. Dari saya itu saja masukannya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cahya atas masukannya. Terima kasih Bu Cahya. Nah, kalau dari saya sendiri, dari awal, dari opening, kemudian main activities hingga closing, dia telah melakukan hal yang sangat bagus di kelas ya. Jadi ya, ada engagement antara dosen dan mahasiswanya. Namun saya perhatikan itu tadi agak sedikit karena waktunya mungkin yang sangat terbatas, itu ada sedikit time managementnya yang sama saya. Gitu. Overall itu sudah bagus banget. Oke. Ya, terima kasih Bu Aris. Silakan Bu Widya mungkin mau menanggapi dulu sebelum saya simpulkan. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Observer ya untuk masukannya, sarannya nanti ke depan setelah pembelajaran ini mungkin saya akan terapkan ya masukan saran baik itu metode dan yang lainnya agar pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Jadi kita bisa simpulkan ya, lesson study ini kita bisa gunakan nanti bersama-sama untuk improvement kita bersama. Jadi kita bisa terapkan flip learning, mungkin dikombinasi antara problem based learning dengan flip learning, karena sekarang situasinya adalah pembelajarannya kebanyakan daring mungkin jawaban ya. Jadi itu kesimpulannya. Dan terima kasih atas diskusi hari ini dan sampai jumpa.